Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja kita sambung cerita yang sempat cerita dari video yang sebelumnya itu, yaitu alasan pertama merantau. Nah, di sini saya lanjutkan ya ceritanya kemarin. Waktu itu sempat terputus posisi kampus jalan tengah itu antara tempat tinggal sama jualan gitu ya. Terus di tengah-tengah itu tempat kuliah. Jadi setelah saya pulang kuliah bisa jualan dulu, karena jualannya pulangnya malam jadi bisa barengan. Seharusnya itu saya ambil kelas malam, karena kelas pagi atau kelas siangnya nggak bisa. Jadi saya ngambil kelas malam aja, soalnya dari sekolahnya kampusnya itu ada tiga jadwal, ada pagi, ada siang, ada malam. Jadi saya ngambilnya malam. Nah, dan kampusnya itu lalu untuk jurusannya itu cuma baru ada dua, yang jurusan akuntansi sama jurusan manajemen informatika. Jadi saya ngambilnya yang manajemen informatika. Terus untuk programnya semuanya D3 semua, belum ada S1. Ya udah, mau nggak mau saya harus ngambil ya, yang penting aku bisa kuliah, asik bisa kuliah gitu kan. Nah, udah untung bersyukur udah bisa kuliah kan, mau nggak mau harus kita jalanin. Yang penting udah bisa kuliah, udah bersyukur gitu ya. Terus tahu nggak teman-teman, waktu hal apa yang kita senangi kalau kita baru masuk pertama kuliah? Saya tebak ya, pasti memakai alma mater kuliah ya kan. Jujur, yang kuliah jujur ya, pasti bohong, karena tidak menutup kemungkinan setiap mahasiswa pertama itu pasti bangga karena dia tuh memakai jas alma maternya masing-masing. Kenapa tidak? Karena yaitu salah satu impian mereka gitu, termasuk juga impian saya juga itu kan, untuk bisa melanjutkan perkuliahan, baik itu swasta ataupun negeri, baik D3, S1 ataupun S2. Kalau melanjutkan kuliah yang lebih tinggi, kenapa tidak? Karena saya dulu juga bangga kan memakai alma mater kampus. Nah, itu juga selang waktunya juga memakainya juga nggak lama gitu kan, paling berapa hari atau seminggu ya, tergantung kita juga sih, tergantung peraturan dari kampusnya. Tapi kebanyakan cita-cita dari teman-teman sih buat di hari pertama kuliah mereka tuh emang bangga, pasti bangga. Semangat terus ya bagi yang kuliah. Nah, sebelum kuliah itu kita diwajibkan untuk ospek, ormik, atau mos. Kalau perguruan tinggi mungkin namanya ospek kali ya, atau mos gitu ya. Ya, ospek atau kalau sama dulu namanya ormik. Ormik yaitu orientasi mahasiswa. Ormik, organisasi mahasiswa namanya. Itu dikumpulin di kalau yang di kampus saya ini dikumpulin semua siswa di satu titik. Jadi semuanya ngumpul di sana. Karena kampus saya ini mempunyai banyak cabang ya di Pulau Jawa ini. Ada di Jogja, ada di Jakarta, ada Salemba. Nah, maka untuk
program Oromik ini kita tuh kumpulnya di Senayan, di lapangan bola Senayan. Nah, kita semua tuh ngumpul di sana. Masa Oromik itu ya menurut saya sih berkesan gitu ya, berkesan, mengenal satu sama lainnya, mencari teman, mencari perkenalan gitu. Nah, tibalah saatnya hari pertama masuk kuliah, memakai jas alma mater. Nah, Bangkaran saya tuh dulu masuknya kalau sore sampai malam, ada pagi sampai siang, ada siang sampai sore, terus ada sore sampai malam. Saya ambilnya sore sampai malam. Sore sekitar masuk jam 5 sampai pulangnya itu jam 8 malam gitu ya. Nah, hari pertama kuliah itu kalau nggak salah itu diwajibkan mempunyai laptop atau netbook. Nah, mempunyai laptop itu saya harus ambil satu biar dengan cara di kredit kan. Gimana cara kita untuk menunjang perkuliahan kita mempunyai laptop, ya ambillah laptop dengan cara cicil. Nah, ambil angsuran selama 18 kali kalau nggak salah, nggak apa-apa lah biar lebih semangat kan. Itu baiknya sih karena pertama kali saya mempunyai laptop. Tahu nggak teman-teman, saya tuh nggak langsung bawa ke kampus, saya diamin dulu karena saking tidak tahu caranya menyalakannya, tidak tahu gimana gitu kan. Nah, tahu nggak teman-teman gimana caranya saya untuk menyalakan laptop itu tersebut? Selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan kalau salah ya, itu laptop saya diamin dulu di rumah, saya nggak ngapa-ngapain saking takutnya rusak, karena itu kembalinya mahal, lumayan kan jutaan. Nama juga orang dulu kan, kita kan kalau orang dulu kan pasti bikinnya kan takut, kebanyakan takut rusak lah, takut apalah inilah, nah gitu, termasuk saya gitu kan. Terus saya ke kampus, saya lihat teman-teman, oh begitu caranya, kan saya dulu kan waktu saya di kampung itu yang punya laptop sih ya baru orang yang beruang atau yang kaya lah gitu ya, yang punya banyak duit. Nah, terus sampai saya ke merantau ini kan banyak teman-teman yang punya laptop gitu kan, saya liatin aja, oh begitu cara matinya, powerpointnya, oh begitu, gini. Nah, saya praktekin lah di rumah saya nyalain begini, saya coba lah pokoknya. Saya tuh nggak kepikiran dulu melihat preferensi di video gitu kan ya, nggak kepikiran waktu itu, saking takutnya karena laptopnya kemarin yang mahal ya. Untuk pertama saya punya sih nggak langsung yang bagus-bagus amat, yang penting kan bisa dipakai lah, mereknya sih merek biasa aja gitu dengan harga yang terjangkau. Nah, begitu saya udah tahu cara-caranya gimana ya, katro banget ya, saya bawalah ke kampus biar gimana gitu ya, bawa ke kampus. Nah, nyalain lah. Oh iya teman-teman, saya lupa ngasih tahu, saya itu kuliah di kampus ya, tau kan, pasti semua tahu, namanya itu BSI atau Bina Sarana Informatika, yaitu beralamatnya di
Cikarang Square, pas pada tahu kan. Kalau sekarang itu kalau nggak salah namanya UPSI deh, UPSI. Karena semua itu programnya tuh udah S1, berarti udah maju sekarang ya. UPSI, UPSI Universitas BSI gitu lah, kalau nggak salah ya. Nah, saya sarankan sama teman-teman untuk kuliah di BSI, tolong jangan bolos gitu ya. Kalau yang punya banyak waktu, jangan bolos-bolos. Ya kecuali bagi karyawan gitu ya, karena kan di sana kan ada toleransinya. Kalau dia masuk kelas malam bisa diganti masuk pagi atau siang dengan cara absen jalan. Bagus sih sebenarnya itu kampusnya, tergantung kitanya. Sebenarnya tuh semua kampus tuh bagus, tergantung kitanya gimana cara membawakannya. Apakah dengan rajin, apakah dengan bermalas-malasan, apakah ya begitulah ya. Sebenarnya semua kampus tuh sama sih sebenarnya kalau menurut saya kan. Nah, saya sarankan sama teman-teman dimanapun teman-teman kuliah atau ngampus, jangan bolos, asah skill kalian gimana gitu. Ini saya berbagi cerita juga nih, waktu saya ngampus dulu ya, itu sebenarnya itu ada pelajaran yang ini nih, ada mendesain web, bikin program, apalagi tuh ya, pokoknya tuh mendesain web atau bikin program itu kalau bisa mah kita dalamin ilmunya gitu. Kenapa? Karena setelah kita lulus itu aduh kepake lah gitu lah, kepake. Emang sih pusing sebenarnya, emang pusing. Tapi saya saranin itu ya benar-benar inilah harus jadi gitu lah, harus jadi teman-teman. Karena setelah itu kepake, percaya deh, bisa-bisa teman-teman bisa membuat program, membuat web gitu ya, jadi jago gitu. Terus kalau ada acara seminar gitu, kalau bisa, kalau teman-teman punya ada waktu, ikutin aja biar nambah wawasan gitu ya. Soalnya kalau nggak salah tuh selalu ada seminar ya, tergantung teman-teman juga kan berminat apa tidak. Tapi sih kalau menurut saya mah ikut aja selagi masih sempet, kenapa tidak gitu kan. Terus oh ya, selama kuliah atau ngampus saya juga ada sampingan juga sih. Sampingan itu adalah saya ini juga tawaran dari ini maksudnya ini tawaran dari tetangga juga. Soalnya tetangga saya ini kan guru di sebuah sekolah yayasan gitu ya. Nah, nawarnya tuh, Jal kamu mau nggak nih, mau jadi guru nggak ngajar, nggak apa-apa lah, cuma nggak apa-apa lah, nambah pengalaman gitu ya. Emang sih dari passion saya juga tadinya juga mau jadi guru, tadi cuma nggak kesampaian. Ada jiwa pendidik juga lah. Nah, saya cobalah tuh di sebuah yayasan ya, itu saya ngajar anak SD sih, anak SD dari kelas 1. Itu saya itu ngajar sebagai guru bidang studi ya, karena saya kuliahnya bidangnya kebanyakan komputer gitu ya, jadi saya jadi bidang studi komputer waktu itu. Nah, sempat waktu wali kelasnya nggak masuk, saya gantiin um, pelajaran misalkan agama, terus PPKN, olahraga, saya gantiin ya, gak apa-apa lah buat nambah pengalaman kan.
itu selama waktunya itu 2 tahun kalau salah, 2 tahun lamanya ya. Jadi guru honorer sih, guru honorer bidang studi. Jadi saya ngambil apa namanya, kalau sistem gajinya itu kalau guru bidang studi semakin banyak dia mengambil satu pelajaran, itulah gaji kita gitu ya. Kalau semakin banyak, saya sempat dulu pernah nerima itu sekitar 775, itu yang paling gede selama saya jadi guru honorer atau bidang studi ya. Kebetulan lokasinya juga dekat dari rumah, terus sekolahnya semuanya berdekatan rumah ya, yayasannya itu, terus tempat jualan sama kampus, jadi bisa diatur waktunya. Terus pengalaman berkesan saya itu selama ngajar itu sama anak-anak, alhamdulillah anak-anak tuh pada baik. Itu mah tergantung dari kita juga sih sebenarnya ya, gimana kita memperlakukan anak-anak itu tersebut. Banyak sih keuntungan saya menjadi guru bidang studi atau honorer di SD yayasan tersebut. Banyak sekali lah ilmu yang saya dapat. Saya jadi tahu gimana jadinya jadi guru honorer itu, gimana rasanya menjadi wali kelas itu, gimana rasanya menjadi guru bidang studi ya. Semua itu harus dilalui dengan bersabar, karena tahu sendiri kan anak SD gitu kan, apalagi swasta, minimal tuh usianya 5 tahun ada loh teman-teman, ada yang 5, paling kecil 5 kalau di swasta yang saya temuin kemarin waktu itu. Ada 5, ada 6. Kalau SD negeri kan 7 tahun baru masuk SD, ini mah ada yang 5 loh. Nah bayangin tuh gimana ada yang anak-anaknya nggak mau ditinggal sama orang tuanya ya kan. Betapa repotnya dan betapa harus bersabarnya itu seorang guru yang